sebelumnya mungkin difteri itu 2019 di Jawa Barat, terus COVID itu di seluruh dunia, kemudian sekarang apa cacar monyet ya sudah ada di Jawa ya. Nanti tadi teman-teman sudah melihat skenario-nya masih tentang COVID. Nanti untuk investigasi outbreak-nya kita lakukan. Nah ini kuliahnya, wow yang banyak banget itu gitu. Kalau udah pengantar hari ini nanti singkat aja lah, pokoknya teman-teman tahu gitu aja ya. Ada apa namanya, punya gambaran untuk blog ini apa gitu. Nanti yang mau dicapai apa gitu ya. Lulus dengan nilai yang memuaskan kan yang mau dicapai ya. Jadi ya tahu yang itu pentingnya tujuannya. Yang pertama nanti tadi pagi ya sudah kuliah tentang ilmu perilaku kalau nggak salah. Benar ya, sama Dr. Ani. Kemudian kuliah promosi kesehatan dan metode prokes, kemudian nanti sama Prof. Indan kalau nggak salah. Oh salah, ini dengan Dr. Irti, kemudian prinsip EPIT, nanti dengan Dr. Yusuf, EPIT klinik dengan Dr. Mariani, EPIT lebih dari satu kan tadi, kemudian manajemen kesehatan di PHJ, termasuk nanti di puskesmas, kemudian FKTP selain di puskesmas, ya, nanti sama Prof. Endang, kemudian manajemen informasi kesehatan dan catatan pelaporan di PHJ juga sama. Kemudian prinsip kedokteran keluarga nanti yang mungkin menyinggung skenario 3 gitu ya, ini sama Dr. Bagis. Kemudian diagnosis holistik juga sama dengan Dr. Bagis. Kemudian untuk diagnosis komunitas gitu ya, ini tidak ada variabelnya, jadi nanti sama Dr. Evi. Kemudian untuk kuliah K3 itu nanti dengan Pak Mardi dari D4 dan di Amerika 3. Kemudian keseling kuliah tentang kesehatan lingkungan nanti dengan Dr. Isna. Kemudian kuliah gizi komunitas kalau nggak salah di modul itu masih terjadwal Pak Widardo, beliau sakit, kemudian sudah pensiun dini, nanti digantikan oleh Bu Amalia. Kemudian tentang sistem asuransi itu nanti dengan saya dan kemudian SID dan SKM ini nanti dengan Dr. Irti, JKN dengan saya, kemudian identifikasi dan modifikasi gaya hidup nanti dengan Dr. Bagis, ekonomi kesehatan juga dengan saya, kemudian kuliah quality assurance pelayanan kesehatan klinik dengan Dr. Seto, kemudian evaluasi program nanti dengan Dr. Anti tadi pagi sudah ini. Kemudian ada kuliah kedokteran pariwisata nanti dengan Dr. Eti ya. Kemudian ada kuliah mata komunitas nanti dari bagian mata dan Dr. Arya, THT komunitas saya nanti dengan Dr. Novi. Kemudian ada obstetrik komunitas nanti dengan Prof. Ya, saya lupa kalau nggak salah Prof. Desma atau dokter sebenarnya Prof. Desma. Kemudian terkait komunitas dan dokter Hari, kemudian neurologi komunitas nanti dan Rena, kemudian ada rehabilitasi medis komunitas itu dengan dokter Desi. Sebelumnya ada psikiatri komunitas, tapi sudah dimasukkan di blok psikiatri, jadi kita bisa kurangi ya bukunya ya, alhamdulillah. Tadi ada geriatri komunitas dan pembinaan kesehatan sosial itu dengan hati-hati nanti. Kemudian rehabilitasi psikososial dan hidup keluarga dan masyarakat ada dengan Dr. Bagis. Kemudian kita lihat ilmunya. Tadi saya sudah dijelaskan proses pembelajarannya, sekarang teman-teman silahkan membaca ilmunya. Jadi setelah lulus dari blok 702 ini, harapan dari blok 702 teman-teman semua yang ada di sini maupun yang hadir bisa melakukan dan komunikasi efektif ya, tidak hanya dengan pasien saja, tetapi juga dengan keluarga dan masyarakat.
walaupun tidak dipraktekkan di sekitar maupun di praktikum, tapi tidak dipraktekkan di blog ini, tetapi dipikirkan di sekitar. Kemudian untuk prokes, ya, jadi bisa memberikan pendidikan kesehatan kepada pada saat memberikan informasi kesehatan maupun preventif, gitu ya, itu secara individual, keluarga maupun komunitas. Kemudian juga bisa menjelaskan dari konsep penyakit, ya. Jadi konsep penyakit yang tidak hanya dari pasien saja yang asalnya, tetapi dari lingkungan, gitu ya, dan dari lingkungan. Kemudian bagaimana sih supaya penanggulangan penyakitnya itu dengan rias epidemiologi misalkan, ya, itu bisa menjelaskan konsepnya. Kemudian ketika ada wabah bisa melakukan upaya penyelidikan dan juga penanggulangan, dan juga untuk rujukan kesehatan itu bisa menjelaskan tentang penanganan kasusnya dan juga bagaimana melakukan sistem rujukannya. Kemudian selain menangani pasien secara klinis, kami juga bisa menangani baik dari pelayanan primer. Di pelayanan primer ini tidak hanya sebagai pasien dari pasien saja, tetapi juga keluarga maupun dari masyarakatnya. Kemudian selain tentang penyakit juga bisa menjelaskan dari program-program dari puskesmas, ya, dan juga manajemennya bagaimana. Kemudian untuk di PHC tentang pencatatan entah data medis maupun laporan kasusnya bagaimana, dan juga perencanaan pengelolaan monitoring dan juga evaluasi dari pembiayaan kesehatan termasuk asuransi kesehatan yang ada di Indonesia, dan juga kesulitan, ya, kesehatan lingkungan, serta dapat menjelaskan hasil-hasil penelitian yang dipakai sebagai referensi dari diagnosis komunitas dan individu di skenario 2, ya. Kemudian menjelaskan pendekatan kehidupan keluarga pada individu, keluarga, dan pasien anak dewasa dan lanjut usia. Kemudian yang nomor 13 bisa menjelaskan langkah diagnosis dari PAK dan juga nanti penanganan pertamanya bagaimana di tempat kerja. Kemudian ini keterampilan klinis yang diperlukan. Memang tidak semuanya dilakukan di praktikum Profesor juga ini, diambil beberapa aja yang bisa dipraktikumkan, beberapa ini yang namanya di kuliah, masuk di perkuliahan dan juga dititipkan di sekolah, ya, gitu. Dan juga beberapa dimasukkan di program koas. Jadi nanti koas ada stase komunitas, teman-teman, daftar keterampilan klinik ini harapannya memuaskan semua, termasuk sudah dikuliahkan semua, ya. Ini saya katakan dari perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi dari berbagai pihak mulai perilaku hidup dan yang membahayakan, kemudian pemeriksaan medis di komunitas, kemudian penilaian resiko masalah kesehatan, kemampuan penelitian, kemudian perencanaan pelaksanaan monitoring suatu intervensi pencegahan kesehatan primer, sekunder maupun tersier, tentang kecelakaan kerja, kemudian PAK, dan juga program untuk peningkatan kesehatan masyarakat termasuk kesehatan lingkungan, terus kesehatan usia lanjut, diagnostik holistik dan komprehensif, kemudian penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi dan pengendalian, kemudian pencatatan pelaporan dan lain sebagainya. Ini ada di SKDI, ya, kalau teman-teman mau melihat silahkan dibuka SKDI-nya, dicatatkan sebagai satu, boleh dicatat. Kemudian ini skema blognya, jadi nanti kalau teman-teman membuat problem tree bisa ini, ya, mencuplik dari beberapa di sini. Misalkan
skenario 1 epidemiologi itu batasnya di mana sih, terus skenario 2 batasnya di mana sih, skenario 3 di mana sih, skenario 4 di mana sih. Kalau skenario 1 sampai 4 itu logikal seperti ini. Jadi ada suatu penyakit di mana pasti penyakit itu ada riwayat alamiahnya ya. Riwayat alamiahnya itu berdasarkan tes epidemiologi, ada lingkungan, kemudian perilaku, kultural, ekonomi. Nah itu mempengaruhi riwayat alamiah penyakit ini. Biar tidak jadi sakit dan kita lakukan pencegahan dari primer dan sekunder tersier. Nah itu apa definisinya. Nah itu bisa dilakukan pada beberapa keluarga pasien, kemudian bekerja sama dengan epidemiolog, kemudian melakukan pemasaran kesehatan di mana ujungnya adalah untuk meningkatkan dari status kesehatan masyarakat. Jadi nanti misalnya teman-teman itu tidak jadi klinisi, jadi akademisi, jadi dosen ya, kemudian jadi tim manajerial di rumah sakit, atau jadi politisi, gitu ya, dokter juga jadi politisi, kemudian atau jadi di ini apa namanya di kementerian, gitu ya. Jadi harapannya tujuannya satu meningkatkan dari status kesehatan masyarakat itu sendiri. Jadi tidak melulu melihat kita sendiri hanya cita-citanya menjadi klinisi saja. Capek kalau jadi klinisi aja, nanti teman-teman mengandalkan fisiknya kan berarti ya. Jadi kalau bisa jadi apa saja yang kalian mau, itu akan lebih menyenangkan. Apalagi nanti kalau teman-teman udah jadi dokter, apalagi yang dokter jadi dokternya kan dipaksa gitu ya. Nah itu akan ini teman-teman bisa menemukan passionnya, kira-kira apa sih yang saya inginkan. Jadi tidak apa-apa jadi dokter itu, tetapi nanti misalnya mau jadi dokter tentang unggulnya di pariwisata, unggulnya di usaha, atau di mana akademisi atau di politisi, itu silahkan sesuai dengan passionnya masing-masing. Ada pertanyaan sampai sini? Ini sudah selesai. Silakan kalau mau bertanya. Semuanya sudah dari modul ya, jadi silakan dibuka modulnya. Sudah dapat dari ini ABK? Belum? Masih 1 minggu lagi ya kalau nggak salah ya. Jadi ini apa namanya, soft file atau buku? Buku. Sudah dapat? Oh ya. Kalau buku kan enak, bisa apa namanya dicoret-coret. Sobat juga bisa dicoret-coret sih, tapi sering banyak hilangnya ya, nggak tahu tadi nyimpannya di mana gitu ya. Jadi silakan buka soal bukunya atau softwarenya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Nanti jika ada apa-apa, ada blog 702 silakan diinformasikan ke saya. Jadi sudah sama sudah menjelang akhir, tapi kuliahnya belum selesai, harus segera lapor ya. Karena nanti kan soal biasanya udah jadi di awal ya, jadinya kalau misalkan memang belum dikuliahkan bisa saya berikan materinya atau saya nggak keluarkan materinya ya, atau ujian gitu kan. Jadi biar teman-teman sudah tahu belajarnya di mana aja. Banyak sekali sumber belajar yang bisa teman-teman baca. Nah ya, silahkan kalau mau dibaca mulai sekarang. Karena kita bahan kuliahnya lumayan banyak ya. Kalau misalkan hanya mengadakan slide dosen saja nanti udah 29 slide, itu tidak akan selesai dibaca 1 malam. Kalau pas ujian tidak usah baca, dibaca ya. Kalau pas kuliah, nah jangan juga ya pas kuliah tidur semalam ujian baru belajar. Nah itu ya, karena kan ini kan insya Allah tidak, kalau kuliah perkuliahan itu kan ujiannya kan CBT ya, tidak keterampilan. Jadi berdasarkan kuliah itu biasanya sudah lebih dari cukup untuk bertanggung jawab apa CBT-nya, ujian bloknya. Jadi kalau benar-benar mengikuti kuliah mendengarkan biasanya lulus, karena ini tidak perlu belajar bisa lulus biasanya.
Tapi kalau di perkuliahan tidur, malamnya mau ujian belajar ya banyak lupanya biasanya. Biasanya sih seperti itu. Silakan kalau mau bertanya. Memang ruangannya memang panas ya? Karena cuaca di luar juga panas sekali gitu. Dan di sini lampunya nyala semua, tambah panas. Silakan kalau mau bertanya. Insya Allah sudah siap ya. Ya, sudah mulai hari ini untuk perkuliahannya. Minggu depan sudah mulai tutorial. Minggu depannya lagi sudah mulai praktikum. Jangan dilewatkan satu sesi pun. Nanti kalau sudah selesai silakan kalau mau bersenang-senang. Baik, mungkin kita akhiri ya untuk perkuliahan kita kali ini. Jika ada salah dan mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga menjadi barokah bagi teman-teman semua, lulus semua dengan nilai yang memuaskan. Bisa belajar dari kakak kelas semester kemarin dan ikut training di 1 itu lebih dari 50%. Ya, jadi ada 150 orang ikut training di 1. Itu sungguh pemecah rekor. Kalau sebelum-sebelumnya di bawah 100, ada orang yang lain di atas 100. Saya tidak tahu kenapa, mungkin bisa bertanya-tanya